Setelah kemarin saya membahas daftar investasi ilegal, maka hari ini akan saya lanjutkan dengan membahas daftar 34 nama afiliator binary option yang kemungkinannya akan menjadi incaran selanjutnya oleh Bareskrim. Yang pertama ada Doni Salmanan, kedua ada Indra Ken. Dua orang ini sudah diciduk polisi ya. Kemudian ketiga ada Raden Mas Ade, empat ada Ahmad Jo, kemudian Kak Viten, kemudian Raihan Syah, kemudian Agam atau Detektif Candel, kemudian Erwin Lai Suman, kemudian Jindul, kemudian Bondol Trader, kemudian Sarjana Trading. 12 ada Erik Septian, 13 Ken Wilboy, selanjutnya Mas Ben, selanjutnya Revan. Ini artis guys. 16 Kapten Vincent, dia ini seorang YouTuber. Kemudian Doni Sasake. Kemudian selanjutnya Setiawan Mulia. Selanjutnya Daeng Bor dari daerah Makassar. Kemudian Ferdi Pena. Kemudian Hamzah Pro. Selanjutnya YT Trader Sidrap. Selanjutnya YT atau Trader Mbah Dewo. Selanjutnya YT juga Sugi Pujer. Selanjutnya YT Dinvest. Selanjutnya Evon Trade. Terus Nodi Wak Gang. Terus Ergia Trader. Kemudian Alan Surjayana. Kemudian Aku Givari. Selanjutnya YT Nona Trader. Selanjutnya YT Maru Bosu Classic. Selanjutnya YT Fakarich. Dan yang terakhir nomor 34 YT Bujang Dola. Sudah dipastikan ya, ke-34 orang ini adalah Crazy Rich Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, setelah Doni dan Indra Ken ditangkap, siapakah nama selanjutnya yang menjadi target operasi Bareskrim? Kita lihat aja nanti. Kita tunggu aja kabar dari Bareskrim. Pasti pihak Bareskrim akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita tinggalkan sejenak nama-nama afiliator binary option. Sekarang selanjutnya kita bahas update YouTube terbaru edisi 16 Maret. Apa saja update-nya? Yuk mari kita intip brother. Check it out. Seperti biasa, pertama kita bahas curhat VTuber. Kasihan banget nih orang jadi buronan Bareskrim. Mana masih muda lagi. Karena kebegoannya mau jadi leader money game. Cuman jadi kenikmatan sesaat. Setelahnya jadi jejak digital kelam yang tidak pernah akan hilang dari media sosial. Kalau para manajemen dan para leader picup sudah ditangkap, kan kita para member sudah tidak berharap lagi, ya kan? Leader picup bawa-bawa nama agama dengan tujuan untuk menenangkan membernya karena banyak yang fast track jutaan. Pintar sekali dia berpuisi, memberikan kata-kata pengharapan, padahal membuat orang semakin susah. Namanya juga penipu ulung, ya harus pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa menjerat mangsanya, ya kan? Si bocil Wilbert ini hebat, bisa memperdaya jutaan rakyat Indonesia. Kalau bencinya kelewatan, malah bisa jadi rindu loh. Tenang, nanti Pidup On tanggal 33 April ya, ditunggu aja. Sambil banyakin ngopi, biar tetap kuat dan makin halu. Bukan benci lihat orangnya, tetapi lihat kelakuannya yang sudah menyengsarakan sebagian jutaan rakyat Indonesia yang disuruh fast track sama si Raja Kibul picup ini. Para leader penipu picup itu bernuansa agama, ada ustadz, ada tokoh torikoh dan pendeta. Tokoh agama yang menjerumuskan pengikutnya ke money game Ponzi dan jurang Saiton adalah Saiton juga, otomatis. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pastinya masuk penjara Nusa Kambangan mereka. Andai dari dulu kita nggak kenal money game, mungkin sudah tenang hidup ini. Kita nggak mikirin lagi rebahan dapat duit, ya kan? Model bisnis picup ini harusnya hukumannya lebih berat daripada judi. Di picup ada halusinasi, pembohongan, dan tipu muslihat, melanggar aturan hukum lagi. Ketika kita disuruh sabar menunggu, harus bisa meyakinkan kalau yang sedang ditunggu memang sedang OTW. Kalau ada yang ngomong pidup akan on, juga harus bisa menunjukkan progresnya udah sampai mana. Dan jangan kayak beli kucing dalam karung, serba nggak jelas. Apapun alasannya, mau acuan untung besar tapi ilegal itu parasit. Jadi carilah bisnis yang komersialisme, model kekeluargaan tetapi roadmapnya jelas.
Atau kalau bisa cari yang mutualisme, artinya kita harus sama-sama menguntungkan dan legal. Regulator melegalkan atau mengilegalkan suatu platform pasti dengan banyak pertimbangan matang, termasuk kondisi ekonomi, kondisi SDM kita, dan banyak pertimbangan lain. Happy birthday! Semoga di ulang tahun PeerTube yang kedua, para member yang masih halu tetap sabar menunggu. Menunggu sampai kiamat? Antara legal dan ilegal itu sama-sama ada kemungkinan uang hilang. Tapi bagi orang yang cerdas dan sebagai warga negara yang baik dan taat ulil amri, tentu lebih memilih yang legal. Paling nanti kalau sudah rugi bilang semua bisnis ada resikonya. Padahal mereka cuma nipu aja. Legal atau nggak legal, yang namanya investasi banyak kecurangannya. Paling duit kita diputar-putar di tempat, kita dikasih untung sedikit aja sudah kita bilang legit. Padahal mereka putar duit kita berkali lipat dari member lain. Sebentar lagi dalam bulan ini pasti Wilbert Karimun muncul. Kalau Wilbert Karimun nggak muncul, pancinglah dia pakai lumut. Haha. MFBS itu elemen dari VTube, support sistemnya VTube. Tercipta marketing plan VTube di sana. Dan MFBS dikelola 4 orang founder termasuk Wilbert Karimun. Kalau batang hidungnya Wilbert aja nggak muncul, gimana mau kasih motivasi? Secara kan MFBS juga sudah dininaboboin sama Wilbert. Apa tidak terlintas di benak bebek dungu yang masih nunggu PeerTube on pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena halu mengalahkan akal sehat dan berpikir waras. Yang menjadi pertanyaan adalah, jadi diamond itu kan beli paket. Kalau sistem rep itu kan harus ditunjang sama setor duit. Itu si Wilbert aneh bin ajaib. Tiap bulan bisa ratusan juta katanya penghasilannya. Berarti dia jual pipi. Yang menjadi masalah adalah dia dapat pipi dari mana? Apakah benar gosip yang beredar bahwa Wilbert Karimun mencetak pipi sendiri? Buat nenangin member supaya terkesan tim 9 bekerja padahal bohong. Hanya saja kalau terlihat bekerja bebek dungu, nggak lapor polisi karena sibuk nungguin PeerTube on. Sibuk kok nunggu, sibuk ya kerja. Kedepannya nanti anak cucu kita nggak ditipu seperti kita-kita yang tertipu sama iming-iming nonton iklan. Beli paket bintang jadi jutawan, jadi sengsara, jadi kiri malah. Tujuan diskusi terbuka agar semua tercerahkan dengan diskusi itu. Kami pastikan yang melapor itu adalah benar-benar korban fast track, bukan pemain gratisan. Catat tuh guys. Begitulah bahayanya kalau sudah tahu bakal ada yang dirugikan, tetap status legal. Seperti kata pepatah Jawa, Mbah cuma bisa bilang malang nasibmu nak. Berikutnya kita bahas dongeng PeerTube. Setelah dongeng on estimasi 60 hari, lalu lanjut dongeng tombol on ada di Kiai Eman. Lalu dongeng ada investor 3 triliun. Kemudian lanjut ke dongeng update info Januari 2022. Dan berlanjut ke dongeng tim 9. Sebelum itu sudah banyak dongeng-dongeng lainnya. Kira-kira dongeng apa lagi ya yang akan dibuat oleh konten kreator PeerTube? Kita tunggu saja. Kata Anis Handikala, surat pemanggilan adalah hoak. Apa Anis kecewa dan iri? Kenapa yang lain dapat surat dia enggak? Anis Handikala sudah harap-harap cemas nunggu giliran. Nantang polisi dia, biar ntar kaya Doni Salmanan alias Doni Salmon. Mirisnya, konten kreator buzzer PeerTube itu sering menipu berkedok agama. Tak jarang di kontennya yang tentang PeerTube itu bawa-bawa ayat. Bahkan di salah satu video ada yang katanya dia adalah tokoh Torikoh Naksabandiah yang sekaligus leader PeerTube. Dia itu berinisial MI. Dia mimpi doakan PeerTube. Anjay, money game Ponzi kok didoakan? Ahli Torikoh model apa ini? Member di bawah tim Anis itu santriwan dan santriwati banyak banget. Ada ratusan, mungkin ribuan. Kalau PeerTube penipuan seperti ini, dosanya dosa berjamaah. Weleh. Ustadz Mandala yang beli mobil hasil dari PeerTube itu. Katanya dia peringkat platinum. Yang mobilnya di branding total. Gimana kabarnya ya sekarang? Apakah branding mobilnya masih PeerTube apa ganti koper? Segmen selanjutnya brother, yaitu apalagi kalau bukan motivasi VTuber. Tema yang akan saya angkat adalah pakai hati. Bisnis harus pakai hati. Dua kata kunci di sini adalah tulus dan tekad. Hal ini sering saya sampaikan ke mitra-mitra, terutama para leader. Woi, pakai hati coy. Kalau nggak pakai hati,
Apa sanggup belusukan ke rumah mitra di berbagai daerah selama 4 tahun lebih? Kalau nggak pakai hati, apa sanggup menjamu 500 tamu atau mitra di rumah dalam setahun dan 300 diantaranya menginap? Kalau nggak pakai hati, apa sanggup mengadakan pembinaan lewat Zoom 3 jam setiap pagi, rutin selama 2 tahun? Kalau nggak pakai hati, apa sanggup mengajak mitra-mitra berdonasi miliaran rupiah dalam berbagai program? Dan kalau nggak pakai hati, apa sanggup menolak tawaran-tawaran bisnis senilai miliaran rupiah demi menjaga kefokusan bisnis? Ayo jawab. Sekian tahun terakhir, impian saya bukan lagi keliling dunia, beli mobil ini, mobil itu, atau jumpa tokoh. Sama sekali bukan. Yang saya impikan adalah mitra-mitra yang bisa traveling ke berbagai belahan dunia, punya mobil atau jumpa tokoh-tokoh. Alhamdulillah, sebagian sudah mencapai itu. Satu lagi, menurut saya, seorang leader sejati harus selesai dengan dirinya. Jangan lagi sibuk eksis dan narsis, apalagi sibuk pansos sama artis. Yang diorbitkan harusnya adalah orang-orang yang dia pimpin, yaitu mitra-mitranya sendiri. Ingat coy, bisnis itu benda mati. Leader sejatilah yang membuatnya jadi hidup. Leader yang kayak apa? Ya, leader yang pakai hati dan berusaha keras mengorbitkan mitra-mitranya. Siap. Motivasi selanjutnya, pasar melawan masjid. Pasar seolah identik dengan dunia. Masjid identik dengan akhirat. Memang besar godaan saat ini kita melakukan jual beli di pasar. Tapi bukan berarti itu dilarang ya. Yang ada cuma diingatkan alias diwanti-wanti. Dan jangan salah, pasar itu jantungnya ekonomi. Pengalaman keliling Indonesia kadang melihat bangunan bertingkat. Yang lantai satunya pasar dan lantai duanya masjid. Jadi menyatu. Pasar itu kehidupan, bahkan kehidupan orang banyak. Yang penting kalau lagi jalan ke pasar bareng istri, jangan lupa gandenglah istri erat-erat. Pertama, itu romantis. Kedua, itu ekonomis. Biar hemat ya kan. Ntar dia belanja ini itu lagi. Lebih baik gandeng saja dia. Hahaha. Ini sih namanya suami perhitungan ya kan. Padahal kalau kita mau berpositif thinking, itu bukan salah si istri kalau mau belanja macam-macam. Yang salah adalah kitanya aja. Kenapa nggak dipersiapkan uangnya yang banyak? Uang itu juga demi kebutuhan rumah tangga kita sendiri ya kan. Sekali lagi, jangan anti sama pasar dan sebisanya jadilah pemain pasar yang baik. Siap. Sekian rangkuman update YouTube kali ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih sudah stay. See you.